Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam jalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praitno Berbagi yang akan membagikan informasi seputaran tentang penundaan dari pengangkatan P3K maupun CPNS ya. Nah, seperti apa keadaannya sekarang dan seperti apa solusi dari pemerintah ya. Dalam hal ini Kemenpan RB, kemudian dari BKN, serta dipantau terus ya, diawasi oleh DPR. Komisi 2 ini terus memberikan masukan ya, dan desakan ya, serta konsultasi ya antara dua pihak, yaitu calon CPNS P3K maupun dari pemerintahan ya, yaitu Kemenpan RB maupun BKN. Nah, apa solusinya ya? Dimana bila ada penundaan ini, maka para calon P3K maupun CPNS ini menghidupi ya kebutuhannya ya, dengan gajinya seperti apa. Nah, inilah solusi ya yang disampaikan oleh Kemenpan RB maupun dari anggota DPR ya. Dari Komisi 2 DPR ini memberikan solusi ya, untuk mendesak kepada pemerintah agar efek dari penundaan ini berkaitan dengan gaji dan sebagainya ini harus terjamin ya. Kita simak bersama informasi selengkapnya. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk subscribe, like, isi komentarnya. Harus mencari solusi terhadap mereka yang sudah berhenti dari pekerjaannya, yang sudah mengambil, katakanlah mungkin berhenti dari pekerjaannya. Nah, bagaimana solusinya? Apa bantuan yang bisa diberikan pemerintah? Nah, kami masih akan meminta berkonsultasi dengan pemerintah agar ada bantuan paling tidak buat mereka-mereka yang saat ini katakanlah menunggu. Ada satu kesimpulan yang kita dapat per hari ini terkait dengan permintaan anggaran. Jadi kemarin waktu KPU, Bawaslu dan lain-lain meminta anggaran kurang lebih hampir sekitar 900 miliar sampai 1 triliun. Tapi kemudian sekarang saat ini dilakukan disisir kembali oleh Mendagri, disisir kembali agar pelaksanaannya benar-benar efektif, efisien, dan tidak usah membuang-buang anggaran yang berlebihan. Maka sekarang alokasi anggarannya turun, totalnya tinggal 720 sekian miliar. Nah, dari 700 sekian miliar ini itu bisa diambil dari sisa NPHD yang ada di daerah-daerah, ditambah dengan efisiensi lainnya yang ada di pemerintah daerah termasuk pemerintah provinsi. Nah, yang terjadi saat ini adalah pemerintah belum mengalokasikan tambahan. Jadi murni harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Itu tadi hasilnya. Oke. Kalau untuk pengawasan PSU kan tadi ada permintaan dari anggota DPR agar tidak terjadi PSU berulang gitu. Ya, kalau kita perhatikan PSU bisa terjadi karena banyaknya catatan-catatan seperti persyaratan yang tidak terpantau dengan baik, lalu kemudian interpretasi MK terhadap masa jabatan dan lain-lain. Nah, kita tidak ingin ini terjadi. Oleh karena itu di dalam kesimpulan tadi kami menyampaikan bahwa pemerintah menjamin bahwa pelaksanaan ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan tanpa ada kecacatan atau ada kesalahan di kemudian hari. Jangan sampai ada PSU kedua. Ya, karena kalau PSU apapun juga bentuknya, karena akibat daripada kelalaian yang dilakukan sebelumnya, itu berdampak terhadap anggaran negara atau juga anggaran rakyat yang terpakai untuk hal-hal yang seperti pilkada seperti ini. Di tengah dalam kondisi pemerintah saat ini juga semua melakukan efisiensi, maka kita berharap PSU ini benar-benar dilaksanakan dengan seefektif mungkin.
Oke, tapi kalau saya tidak salah PSU di pilkada kali ini tuh yang terbanyak Kang ya dibandingkan sebelumnya. Nah ini apakah memang pengawasannya juga kurang dan oleh Bawaslu kemudian KPU-nya difokus gitu seperti banyaknya ada yang mantan terpidana militer, gimana Kang? Ya, harus diakui penyelenggara di bawah juga kadang-kadang mungkin juga kurang cermat lah ya di dalam melakukan sehingga terjadi hal-hal yang tadi terlewatkan dalam masalah administrasi ya, dan ini yang kemudian kami minta ini tidak boleh terjadi lagi, tidak boleh terulang kembali. Maka dari itu ada salah satu di dalam kesimpulan kami mengatakan PSU yang akan terjadi di tanggal 22 Maret yang merupakan amanat 30 hari ya, ini tanggal 22 Maret ada, saya lupa ada berapa daerah ya, ada 4 daerah kalau salah, itu akan menjadi benchmarking bahwa ini dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan keputusan MK. Artinya dari sini nanti segera setelah tanggal 22 Maret, mungkin 4 hari atau 5 hari kemudian kita raker kembali, membahas, mengevaluasi untuk yang berikutnya, yang 45 hari, 90 hari, dan seterusnya. Bang Dewi, ini kan setelah kemarin kan ada evaluasi terhadap kinerja di KPP. Apakah dengan adanya kinerja di KPP kan kemarin ada evaluasi? Apakah nanti dengan adanya PSU ada dalam waktu singkat ini akan ada evaluasi terhadap KPU dan Bawaslu? Ya saya rasa evaluasi harus ada ya, karena dari hasil PSU ini banyak yang terjadi karena ketidakcermatan daripada penyelenggara ya, atau kita sebut saja mungkin kelalaian dan kemudian tidak melakukan konsultasi dengan KPU di atasnya, termasuk juga mungkin dengan pihak Kumham dan lain-lain. Kan sekedar untuk mengetahui bahwa apakah seorang calon itu masih berstatus bekas narapidana yang kemudian mestinya kan harus diumumkan setelah dia menjalani 5 tahun itu kan mestinya bisa berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nah ini kan banyak yang terjadi akhirnya tidak dilakukan. Oleh karena itu sekali lagi menurut hemat kami evaluasi itu harus dilakukan secara berkala. Ya nanti setelah PSU ini terjadi yang tanggal 22 Maret kita evaluasi juga bagaimana dengan penyelenggaraan di bawah, apakah mereka sudah siap atau tidak. Berarti nunggu yang di Babel berarti Pak? Yang evaluasi yang kemarin yang akan dilaksanakan tanggal 22 Maret ini saya lupa tadi daerahnya di mana. Ada 4 kalau nggak salah. Kang Edi, balik lagi ke CASN tadi, kalau yang udah resign. Ya, saya paham bahwa kondisi saat ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Kita juga harus memahami bahwa pemerintah sedang melakukan pembenahan dan ini adalah amanat yang kita inginkan bahwa tidak boleh nanti ada yang tercecer lagi untuk penyelesaian. Jangan sampai nanti mundur lagi. Maka dari itu pemerintah meminta waktu agar ini bisa diberikan ruang untuk menyesuaikan baik KL-KL yang baru saja dipecah, baru terjadi, baik pemerintah daerah yang baru saja melaksanakan pilkada, di mana APBD-nya masih belum dilaksanakan oleh bupati terpilih atau kepala daerah terpilih, dia sendiri kan tentunya harus memahami bagaimana nanti mereka memiliki beban-beban daerah. Nah ini diberikan ruang dan waktu. Nah kami pasti akan meminta pemerintah harus mencari solusi terhadap mereka yang sudah berhenti dari pekerjaannya, yang sudah mengambil katakanlah mungkin berhenti dari pekerjaannya. Nah bagaimana solusinya? Apa bantuan yang bisa diberikan pemerintah? Nah kami masih akan meminta berkonsultasi dengan pemerintah agar ada bantuan paling tidak buat mereka-mereka yang saat ini katakanlah menunggu. Cukup ya. sebetulnya begini. Nah demikian ya, Bapak Ibu ya, perlu kita pahami bersama ya, dari pihak baik dari pihak CPNS, CP3K maupun dari pihak pemerintah ya, yang kedua-duanya mesti kita pahami ya alasan. Nah mengenai alasan mengapa terjadi penundaan atau penyesuaian pengangkatan ya, penyampaian pemberian NIP maupun SK itu dari pihak pemerintah sudah kita pahami semuanya ya, apa yang menjadi alasan.
dan sudah disampaikan oleh Kepala BKN maupun dari Kemenpan RB. Nah, untuk rekan-rekan ya yang sudah seharusnya mendapatkan SK NIP ini per Maret ya, namun adanya penyesuaian, ini penundaan, tentu saja pemerintah ya dan DPR memahami ya tentang kondisi ekonomi ya, terutama masalah gaji ya. Nah, ini pemerintah sudah menjamin ya bahwa yang masih berproses ya P3K ini tetap akan dianggarkan ya gajinya. Dan untuk yang sudah resign dari perusahaan swasta maupun BUMN, ini ada upaya dari pemerintah dalam hal ini BKN dan Kemenpan RB berkonsultasi dengan Kementerian Tenaga Kerja ya. Nah, ini untuk bisa menerima kembali para calon ini ya yang sudah resign agar bisa diterima bekerja kembali sambil nanti saatnya menunggu SK dan NIP ya, yang rencananya adalah 1 Oktober dan 1 Oktober 2025 untuk CPNS dan 1 Maret 2026 untuk P3K. Nah, semoga ini ada solusi ya yang terbaik ya untuk para P3K dan calon PNS ya. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.